Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa Pendem TV di rumah dan kawan-kawan Kim dari Pendem TV. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama program unggulan Pendem TV ketika bulan puasa, yaitu berbicara berkah penuh jariah Ramadan. Sepertinya seperti itu, walaupun tadi saya di briefing entah betul atau tidak, tapi yang pasti intinya seperti itu. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman dan takwa, diberikan kesehatan untuk selalu menuju hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik. Salat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pendem TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada sore hari ini saya akan menggunakan referensi dari kitab Matan Takrib. Kalau biasanya ada Fathul Qorib, ini matannya, namanya Takrib. Nah, di antaranya sebelum kita membahas cara menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, setidaknya kita harus tahu puasa itu apa, syaratnya seperti apa, dan hal yang membatalkan pun itu seperti apa. Kan akan menjadi sangat aneh ketika kita menghindari atau menjauhi hal yang membatalkan puasa, akan tetapi kita tidak tahu yang membatalkan itu apa saja. Nah, itu nanti akan aneh, kita menjauhi sesuatu yang kita nggak tahu. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di bab awal kita di dalam kitab Takrib ini, di dalam kitab Syiyam, yaitu syaraitu wujubis shaum. Jadi syarat wajib puasa. Jadi ada berapa syarat wajib puasa? Di sini dikatakan wa syaraitu wujubis syiyam salah satu asya. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. Nah, dan yang terakhir adalah kuat melakukan puasa, dalam artian mampu menjalankan puasa. Jadi wa bulughun wa aqlun, sebenarnya baligh dan akal ini bisa jadi menjadi satu dan bisa menjadi dua. Jadi baligh itu sendiri, berakal itu sendiri. Maka ketika ada seseorang yang beragama Islam tidak memenuhi syarat ini, kalau kita sebut biasanya orang mukallaf yang sudah bisa berpikir dan sebagainya. Nah, kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, berarti mereka tidak diwajibkan puasa. Itu syarat nomor 1. Jadi kita bisa menjalankan puasa ketika kita sudah memenuhi syaratnya. Nah, dan kedua adalah faraidus shaum. Jadi hal-hal yang difardukan ketika puasa. Kalau nggak gitu, diwajibkan ketika puasa. Nah, jadi ada sunnah, ada wajib. Nah, ini faraid. Nah, beberapa hal yang difardukan, dianjurkan atau diwajibkan seperti itu ketika berpuasa, yaitu arba'atu asya'a. An-niyah wa imsak ani ukuli wa syurbin wa jima wa ta'ammudi qaum. Jadi yang pertama yaitu niat.
niat untuk berniat melakukan puasa bulan Ramadan. Mungkin kalau kita di awal malam ketika sholat tarawih di awal itu ada biasanya niat menjamak. Jadi dikumpulkan satu niat itu ketika kita pada malam hari itu untuk menjamak niat kita selama 1 bulan. Dalam artian kita mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, supaya apa? Ketika kita nanti lupa akan niat berpuasa di hari-hari berikutnya, kita sudah bebas gitu. Jadi kita sudah tidak apa-apa. Maka niat itu termasuk hal-hal yang diwajibkan dalam melakukan puasa, karena niat itu yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah imsak, yaitu menahan dari apa? Anil ukli wasyurbi wal jima, wa ta'ammudul qai. Jadi menahan itu, kalau kita ngomongkan menahan anil akli wasyurbi, dari makan, minum, wal jima, sebenarnya terlihat sangat simpel. Akhirnya puasa itu terkesan sangat simpel. Karena apa? Kita cukup tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu sudah cukup menjadikan kita orang yang berpuasa. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongkan menahan dan ini adalah suatu ibadah, berarti kita menahan itu sifatnya yang dohiran wa batinan. Kalau kita menahan sifatnya yang dohir, seperti makan, minum, tidak berhubungan suami istri, itu sesuatu yang sangat mudah. Bahkan hewan pun itu ketika dipisah antara laki-laki dan perempuannya, jantan dan betinanya, itu mereka bisa berpuasa. Jadi kalau pagi nggak usah dikasih makan, nanti pas maghrib kasih makan, kasih minum, kita bisa seperti itu. Akan tetapi apakah manusia hanya sekedar itu? Sepertinya tidak. Jadi kita harus menahan sesuatu yang sifatnya zahiran wa batinan. Jadi secara zahir dan secara batin. Jadi batin kita itu harus menahan juga gitu loh. Nahan rasan-rasan, terus nahan bahkan melakukan berpikir-pikir hal-hal yang tidak baik dengan tetangga kita, terus nahan untuk bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat ketika berpuasa. Itu semuanya sifat-sifat nafsu gitu, sifat-sifat batiniah. Bahkan mungkin juga untuk generasi muda kita, karena kita sering scroll sosmed dan sebagainya. Nah, sosmed itu nggak ada filter puasa, masalahnya itu. Jadi kalau bulan Ramadan tetap isinya itu FYP-nya itu sama saja seperti nggak puasa gitu loh. Nggak bisa filter bulan Ramadan dalam sosmed. Maka dari itu mungkin kita bisa juga menahan dari hal-hal yang ditonton tidak semestinya dari sosial media gitu. Itu merupakan hal-hal yang sifatnya bolehlah kita lakukan. Nah, terus yang terakhir wa ta'ammudul qai, yaitu yang keempat, yaitu menahan atau tidak menyengaja muntah-muntah secara disengaja. Jadi muntah itu ketika disengaja, seperti kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut supaya akhirnya muntah. Nah, itu membatalkan puasa. Jadi itu tidak diperbolehkan gitu loh kan. Nah, terus yaitu pada inti yaitu mubtilatus shaum. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini yang harus kita ketahui dan akhirnya kita bisa mencegah. Kita bisa mencegah apapun yang membatalkan puasa. Nah, yaitu di sini dikatakan mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bi shaimun. Jadi perkara yang menjadikan batalnya puasa yaitu asyratu asya, ada 10. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa yaitu ada 10. Ma wasala amdan ila jaufin awir roksi. Jadi segala sesuatu yang disengaja gitu kan. Jadi memasukkan segala sesuatu yang disengaja terhadap lubang. Di sini ila jaufin auroksin. Jadi kepada lubang yang ada di seluruh bagian yang ada pada tubuh kita. Entah itu telinga, entah itu hidung, entah itu mulut.
entah itu kubul ataupun dubur, kan seperti itu, jalan depan ataupun belakang. Nah, itu kita tidak boleh melakukan semua hal-hal itu. Nah, itu boleh dipahami secara mandiri lah. Entah, makanya di awal tadi kan kita sudah menahan dari aklun wasyurbun wal jima. Jadi kita sudah tidak diperbolehkan melakukan itu semua. Maka di sini dikatakan hal-hal yang membatalkan puasa yaitu segala sesuatu yang masuk dari lubang yang ada di bagian tubuh kita, mulai dari atas kepala sampai kubul ataupun dubur kita. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika Anda sudah mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, maka Anda akan bisa menjauhi hal-hal tersebut karena Anda sudah mengetahui dan memahaminya. Jadi pemirsa Pendem TV di rumah, sekian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ibadah puasa Anda semua berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya saya berbicara, menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu milik Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.